Banyak sih Pak yang mau kami tahu dari Bapak itu. Ya, awal mulai Bapak menulis itu kapan? Itu di situ dia. Sejarah. Jadi awal mula menulis itu ya, kemampuan menulis itu dimulai dari lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga gini. Dulu almarhum ayah saya, dulu kami semua berkeluarga, dulu saya ada kakak, ada abang, saya anak ketiga, kami dikasih apa? Diari. Buku dia. Buku diary. Catatan harian dikasih, dan itu akan diperiksa 3 bulan sekali. Diperiksa, bukan tapi ya dibaca gitu. Siapa yang terbaik dikasih hadiah sama ayah gitu. Jadi tradisi menulis dimulai dari keluarga. Begitu juga tradisi membaca. Kebetulan ayah punya banyak buku waktu itu kan. Buku sastra gitu, buku teater, itu yang dibaca. Dan dalam penilaian diari itu saya yang terburuk. Saya yang terburuk, iya malah yang terburuk. Yang paling jarang dapat hadiah. Ya. Tetapi itu pula yang memacu kita untuk terus menulis ya. Untuk terus menulis, seperti itu. Kemudian ketika masa sekolah, kita bertemu dengan guru dari IKIP dulu, ya, IKIP. Guru bahasa Indonesia, orang-orang kayak kalian yang dia mungkin melihat ini si Teja ini ada bakatnya gitu menulis, jadi disuruh nulis puisi, tempelkan di mading, majalah dinding, seperti itulah. Jadi dari lingkungan keluarga ke lingkungan sekolah sampai SMA juga mengurus buletin namanya. Saya SMA di Persit 1, SMA Tunas Kartika 1, Jalan Es Parmat. Ada buletin namanya buletin Kartika, di situ saya menulis. Jadi dari kecil nulis diari, kemudian mading di sekolah, jumpa sama guru yang baik hati gitu. Ada namanya Pak Noprianto Ratmono almarhum, kemudian Anwar gitu. Itulah yang mendorong saya. Maka waktu SMA itu setelah menulis di buletin, ternyata saya baru tahu di koran ada namanya rubrik abrakadabra di Waspada, rubrik puisi. Saya kirim puisi di situ, dimuat. Nah, semenjak dimuat itu jadi terus kita semangat terus nulis gitu. Berkembang terus. Kalau dulu kan ada honornya dulu menulis itu di media. Dulu ada media Waspada, Analisa, bahkan saya kuliah itu dulu STIKP, saya kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan, jurusan jurnalistik. Uang kuliahnya masih murah itu, 325. Iya, masih segitu. Ya dari hasil nulis dikasih uang kuliah sama orang tua kan, tapi kita pakai aja lah ya kan. Pakai aja. Ganti dengan itu, dengan nulis cerpen. Nulis profil, ada siswa berprestasi, kita tulis profilnya, ya kan, minta fotonya. Kadang-kadang orang tuanya yang datang ke kita minta dituliskan, masukkan ke koran gitu. Biar dikenalkan gitu ya. Dulu masih seperti itu, nggak seperti sekarang kan orang gampang melalui medsos saja dia udah bisa mencitrakan dirinya. Nah, itulah dia tradisi menulis itu terbentuk dari situ. Dari pertama menulis diari, kemudian membaca, kemudian waktu SMA saya sudah belanja belanja buku ke Gramedia. Kan Tunas Kartika itu kan dekat tuh, Es Parman ke Gajah Mada. Ada Gramedia itu. Udah lama tuh Gramedianya. Saya biasa 3 bulan sekali ke sana waktu itu untuk membeli majalah sastra namanya majalah Horizon. Sekarang udah nggak terbit lagi. Itulah. Dari membaca majalah sastra, karya-karya sastra, maka saya makin suka dengan sastra. Seperti itu. Berarti Bapak kuliahnya bukan yang di bidang sastra? Enggak. Jurnalistik. Macam mana cara menulis berita, menulis pitches, bahasa jurnalistik, komunikasi dia, kuliah komunikasi. Tapi konsentrasinya ilmu jurnalistik. Kalau untuk supaya kita lebih kreatif lagi Kak, dari Bapak itu gimana Pak? Dalam menulis puisi, entah itu dari pengalaman sendiri atau dari... Jadi sumber inspirasi itu kalau Bapak itu pertama dari kehidupan kita sehari-hari, kehidupan
dari pengalaman kita, pengalaman orang lain, atau pengalaman masyarakat, atau pengalaman sebuah negara, pengalaman pribadi juga. Nah seperti itu yang kita itu menginspirasi kita. Kita baca pengalaman itu. Hidupnya. Masuk membaca dalam tanda kutip ya, kita renungkan pengalaman itu. Maka kita tuliskan. Jadi berangkat dari kehidupan. Bisa juga inspirasi itu datang ketika kita membaca karya orang lain atau menonton karya orang lain dari film misalnya. Bisa seperti itu juga. Mungkin seperti itu, Pak. Bisa seperti itu. Pertama berarti dari kehidupan, dari kesenian, dari karya seni yang sudah ada. Tapi bukan plagiat gitu ya. Kita terinspirasi, terpicu kita di situ. Terpicu pengen deh nulis kayak dia gitu ya, Pak. Enggak, bukan kayak dia. Misalnya ada sebuah, misalnya gini. Film apa yang kalian pernah tonton? Apa nih? Coba. Ya, Pak. Kami kebanyakan nonton sih. Coba yang sebut apa aja? Bila esok ibu tiada. Apa? Bila esok ibu tiada. Itu bila esok ibu tiada. Ceritanya? Orang ini Pak ada berapa anaknya kan? Mungkin udah dewasa lah, udah pada menikah. Berapa anaknya? Ada 3 apa? 4 ya? 3 atau Ibunya 3 masih hidup? Masih hidup Pak. Ayahnya yang udah meninggal. 2 menikah, 1 lagi belum menikah. Yang paling bontot nih Pak. Mungkin orang itu 2 kakaknya ini udah menikah kan Pak. Jadi fokus ke keluarganya masing-masing. Jadi yang bontot nih ngurusin ibunya sendiri. Dia keriwahan Pak ngurusin ibunya sendiri, dan dia tuh yang pengen masih main-main gitu loh Pak, yang masih kuliah, pengen menikmati hidup muda. Enggak sakit sih Pak. Ibunya sakit tapi ibunya merahasiakan bahwa ibu itu punya sakit. Gitu Pak. Kira-kira dari cerita itu apa bisa buat cerita lain nggak? Ambil dari sudut pandang bukan anak bontotnya, ambil dari sudut pandang anak yang sudah menikah, anak yang sudah menikah, dari situ ambil sudut pandangnya, atau tiba-tiba itu ayah sebetulnya kita gantikan tokoh ibu jadi ayah gitu kan. Itu kan memancing inspirasi dia dari sudut pandangan yang lain. Nah, itu salah satu contoh untuk mengambil inspirasi dari karya seni. Berada di posisi yang lain gitu ya. Iya, itu salah satu. Tapi kadang-kadang kan memang bisa timbul inspirasi lain yang tidak seperti itu. Kalau dia seperti itu ya nggak kreatif kita. Iya sih. Iya kan? Iya. Sementara kan karya seni itu cirinya dia kreatif. Artinya dia baru, lain dari yang sudah ada, otentik, orisinil gitu. Bukan identik kayak ijazah Jokowi. Terus apa lagi? Kalau dari misalnya kita membuat puisi gitu ya kan Pak, dari cerita kita lah, cerita hidup kita gitu. Tapi kan itu kita kalau buat puisi itu perlu yang kreatif, bahasanya yang orang tuh menebak-nebak gitu Pak. Maksud dari kata kalimat ini apa ya gitu, maksud dari kalimat ini apa ya. Nah itu untuk kita menimbulkan, bisa kita membuat kreatifnya itu Pak, kreatif dari kalimat yang membuat orang bertanya-tanya, membuat itu unik kalimat itu tadi, itu gimana tuh ya Pak? Sebetulnya nggak perlu dibuat-buat itu, nggak perlu kita membuat menjadi unik. Memang udah natural gitu aja. Dan alami aja. Kalau dibuat-buat jadi nggak apa dia, nggak enak, nggak ngalir dia, ya kan? Nggak ngalir. Dan kita nggak perlu takut, kata-kata itu kan udah belajar tentang kata-kata. Apa itu kata-kata? Sifat kata-kata macam mana? Seperti kata-kata. Kata-kata itu kan dia ada yang denotatif, ada yang konotatif, gitu kan. Sebuah kata itu misalnya kursi. Kursi tidak dalam arti yang denotatif kursi tempat duduk, tapi dia bisa menjadi konotatif, menjadi misalnya kekuasaan. Oh iya, kan gitu kan. Atau laut yaitu ya itu air apa, tapi bisa menjadi simbolisasi kehidupan. Yang seperti itu. Jadi cuma kita nggak harus berteka-teki, ikuti aja rasa hati kita. Nggak harus puisi itu nggak harus, kalau memang nggak rumit, dia sederhana ya nggak apa-apa. Seperti Sapardi kan nggak ada rumitnya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kan ini bahasanya kan sederhana kan? Yang gitu. Berarti kalau buat puisi tuh ya udah ngalir aja gitu ya. Pak? Ngalir aja, makanya sebetulnya kan puisi itu pengalaman dia. Kalau saya percaya puisi itu pengalaman, berangkat dari pengalaman kita. Kita tulis. Pengalaman yang kita hayati, pengalaman yang sudah masuk ke dalam apa kita, ke dalam jiwa kita yang betul-betul Ngena kali gitu. ngena ke kita pengalaman itu, maka enak kita nuliskannya. Kita betul-betul dekat intimitas namanya, Oh intim. Apa itu Pak intimitas? hubungan intim, Oh, keintiman, bukan hubungan intim yang itu, Bukannya itu. apa ya, kedekatan lah, Kedekatan dengan diri keintiman kita dengan sebuah peristiwa, pengalaman tadi kan intim itu kan. Itu akan memudahkan kita untuk menulis. Sama halnya kalau kita punya hubungan akrab dengan teman, ya kan, kita bisa menceritakan teman kita ini, orang ini ini bisa kita secara detail menceritakan dia gitu. Jadi mulailah kalau kita kepingin menulis, Nah gimana itu Pak? ya tulis hal-hal yang dekat sama kita, hal-hal yang dekat sama kita, sehingga gampang kita menuliskannya. Bisa pakai kayak Bapak tadi bisa juga sih Pak ya, kayak menulis misalnya ada kejadian apa hari ini kayak di diary, Bisa. diary tulis semua tulis gitu. Bisa, bisa. Jadi ada mungkin ada kejadian yang menarik itu dijadikan puisi gitu bisa ya Pak? Bisa jadikan puisi. Pokoknya tulis aja gitu. Mengalir aja gitu. Iya, tulis saja. Oh, iya. Tulis dan baca, tulis baca. Dan cara memulai menulis itu ya dimulai deh. Kalau nggak dimulai nggak bakal bisa ya kan Pak? Bisa. Oh iya Ya. Pak, kan kalau kita menulis puisi itu kan Pak, biasanya inspirasinya tuh kan harusnya datang dari mana aja. Nah, pasti ada suatu ketika di mana seseorang yang membuat puisi itu terkena namanya writer's block. Jadi posisi di mana otak itu ngeblank, nggak tahu lagi mau nulis apaan gitu kan Pak. Terus gimana caranya Bapak mengatasi hal kayak gitu dan metode apa yang Bapak rekomendasikan ke kami? Pertama kan saya nggak punya kontrak dengan penerbit. Ya, jadi itu bukan sebuah apa. Kalau memang nggak mau nulis, saya nggak mau nulis, saya nggak mau memaksakan diri gitu. Kecuali memang kita ada kontrak dengan jobnya. ada kontrak dengan misalnya penerbit, kau harus terbitkan novel lah. Karena saya juga mencari pencarian di bidang lain gitu. Iya. Bukan di Nggak berpatok di situ ya. nggak berpatok di situ. Dan memang menulis puisi itu memang Ya. Pas lagi merasakannya atau pas sama lagi halnya sedih gini kan, gitu ya. saya kan wartawan dulu, wartawan yang di kota Medan ini saya melihat banyak pejabat yang saling bersiku, kemudian saya melihat Medan ini ternyata banyak hal-hal yang seharusnya kita jaga kemurniannya dilanggar. Tempat-tempat yang seharusnya tempat-tempat kebaikan itu malah jadi tempat kejahatan. Maka itu lahirlah puisi Akulah Medan itu. Iya. Karena dari pengalaman saya bekerja sebagai wartawan, saya melihat kenyataan gitu. Nah, kemudian saya pelajari sejarah Medan, kemudian saya pelajari kenyataan sekarang. Ya, kalau dulu Medan sebetulnya kan dibentuk dari apa? Lahir dari rasa cinta Guru Patimpus kepada Putih Brayan. Mereka membuat perkampungan di pertemuan Sungai Tili dan Babura. Kayak di bait pertama puisi Bapak ya. Iya. Itu kan cinta semua. Tapi sekarang malah itu hilang gitu. Sekarang siang malam orang-orang berperang dengan parang atau uang seperti dendam yang tak padam. Itu kondisinya sekarang gitu. Orang melukis kelamin dengan darah perawan Nah itu apa di setiap artinya? zebra cross. Nah, melukis apa dia lebih apa? Itulah tadi mengedepankan hawa nafsu dia, angkara muka dia. Di zebra cross itu kan tempat penyeberangan. Penyeberangan. Rambu-rambu gitu. Nah, di rambu-rambu tempat orang yang lemah lah, misalnya dia tempat orang yang apa mungkin ya, tak punya kereta, tak punya mobil apa, dia menyeberang. Di zebra cross itu malah di tempat perlindungan orang-orang yang susah itu malah terjadi apa? Penyimpangan.
juga di kampus, ya kan? Di kantor polisi, di mall, seperti itu. Itu kan lahir dari apa? Dari kehidupan tadi. Tapi sebetulnya kalau kita memiliki kegairahan untuk hidup dan menghargai setiap napas yang diberikan Tuhan kepada kita, udara, apa segala macam, akan selalu ada ide-ide yang untuk kita tuliskan. Justru saya kebanyakan ide ini, tapi eksekusinya yang belum. Sibuk ya Pak? Iya, itu dia. Idenya banyak karena setiap hari kita nengok itu. Ya kita nengok Facebook aja kan, nggak berhenti kita. Iya, banyak ide-ide. Lama-lama pikir apa yang ku cari ini, kok terus scroll aja. Mau cari apa gitu. Dan gitu kan, apa mau cari? Kan ide juga sebetulnya itu. Nah, cara kita menuangkan idenya tuh gimana Pak? Yang kadang kan ada nih, tapi nggak tahu nulisnya gimana gitu. Ada nih di kepala aku idenya, cuma nulisnya gimana ya gitu. Apanya? Kekurangan kosakata tuh gimana gitu Pak? Ini kami nih Pak. Kekurangan. Mulai dengan kalimat yang apa? Mulai dengan kalimat yang dia bisa kau lanjutkan ke kalimat-kalimat berikutnya. Seperti itu. Tapi itu masing-masing ya. Iya ya Pak. Apa ya gitu ya gitu. Contohnya, idenya apa? Ada sih pengalaman sendiri gitu kan Pak gitu. Yang ada di kepala saya nih, pokoknya ada di kepala saya kata-kata gini, masa depanku kau sumpah serapah gitu. Misalnya gini kita, sumpah serapah. Misalnya bisa kita mulai dari deskripsi tempat atau deskripsi perasaan atau ungkapan perasaan kita saat itu apa. Aku tidak menyangka dia berbuat seperti itu, baru bunga seperti itu, atau mulai dengan situasi kan gitu. Bisa di situ. Bisa dari situ ya. Oh iya ya, bisa ya. Kenapa nggak kepikiran ya? Bisa dimulai dari yang sederhana aja. Dari yang dekat sama kita aja. Makanya kita menulis itu, tulis sesuatu yang memang dekat sama kita. Kalau dia belum dekat, digauli dia, didekati, dikenali. Kan lebih enak kita menulis. Bercinta kita sama dia gitu. Kita kenali dia. Oke. Apalagi? Kalian apa mata kuliahnya menulis puisi? Puisi Pak. Jadi kami di sini untuk membangun kreativitas kami lah. Kami tanya ke bapak-bapaknya jadi kan kayak mana cara menuangkan ide apa gitu. Pokoknya lebih arah ke kreativitas. Ya itu dia, makanya bapak saran kalau proses kreatif bapak dari pengalaman, dari pengalaman itu dia bapak baca dalam tanda kutip pengalaman itu, kemudian baru ditumpahkan. Dan bapak biasanya menulis itu butuh apa? Butuh data. Data bukan baca dulu kan. Dibaca, kadang-kadang bahan bacaan lama kan ada gitu kan. Bahan bacaan lama ada, dia di kepala kita tersimpan. Waktu menulis itu teringat kita. Tapi kita nggak yakin, lupa, kita buka lagi itu. Oh iya, kata-katanya gimana ya gitu ya Pak? Bukan peristiwanya itu gimana gitu, peristiwanya itu gimana gitu. Berarti bisa kayak kita tuh pakai buku dari kecil aja gitu kan, setiap apa tulis. Ya. Jadi kita ingat peristiwanya gitu ya Pak. Bisa. Baru bisa dirangkai. Atau kan kita misalnya coba kalian kalau mulai aja gini, mulai dari cerita rakyat kita dari asal daerah kita masing-masing, kita betul-betul hayati, pelajari, jadikan puisi dari cerita rakyat itu. Bercerita aja. Intinya mulai aja lah dulu gitu ya. Intinya mau mulai, ada daun jatuh kata Tumpul tuh, daun jatuh puisi tulis. Ada ya kan? Di bawah pohon ini akan ya Pak, kemudian kami ada pertanyaan lagi nih mengenai latihan menulis. Latihan menulis itu menurut Bapak penting atau tidak? Dan apakah itu termasuk dari tahapan dalam menulis puisi? Iyalah, latihan menulis itu ya penting lah. Kalian ketika kalian menulis kan kalian berpikir. Jadi latihan menulis bukan hanya untuk menjadi penulis. Latihan menulis itu untuk melatih kalian berpikir secara runtun,
latihan menulis itu untuk melatih kalian untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan, mengartikulasikan pikiran dan perasaan secara jelas. Itu makanya butuh latihan menulis. Iya, orang berbicara, orang berbahasa, orang menulis, pasti dia berpikir, dia mengasah pikiran dia. Kadang dan bahasa itu juga alat untuk berpikir. Kalau kita nanti udah baca sampai kepada filsafat kata-kata atau filsafat bahasa seperti itu, kata-kata itu alat berpikir. Jadi memang harus berlatih menulis. Maka cobalah nulis status di Facebook yang agak ini. Hari ini hujan, hatiku sedih. Hari ini hujan, aku mau kesini. Hari ini hujan. Hari ini hujan. Sepertinya kau menangis di sana merindukanku. Gitu. Hari ini hujan. Tapi kok Gen Z sekarang kalau buat status kan Pak, dia cuman kayak fotonya secumuli, habis itu bahasanya apa gitu, bahasanya cuma kayak kode biasa, kadang simbol biasa gitu. Jadi sekarang mungkin sulit ya untuk kayak kalau berkata-kata panjang gitu, agak malu juga. Agak malu lah itu Pak. Iya. Tahu salah satu apa sih apa sih kok kayak gitu. Banyak yang seperti itu. Mungkin itu salah satu tantangan kami juga Pak, kayak mau ngapa-ngapain gitu kan, mau ngupload baca puisi gitu kan Pak. Iya. Malu. Iya. Malu ya. Gitu. Takut salah. Untuk mengatasinya tuh gimana tuh ya Pak? Itu kan salah satu bentuk penghambatan diri untuk mengembangkan diri gitu. Menyadarinya dan mengatasi itu. Kalau kita menyadari itu ya udah kita atasi sebetulnya itu. Kan udah kita sadari itu. Iya, Aku jadi malu nih. Berarti nggak usah malu gitu ya? Ngapain malu? Kalau bagus yang kita tulis. Tapi kan nggak tahu Pak. Nggak apa-apa. Sesuai. Nggak apa. Menurut kita bagus, menurut yang dengar kayak apa sih? Iya. Gitu aja. Jadi kan bisa aja menurut kita nggak bagus, tapi menurut orang bagus bisa seperti itu dia kan? Iya, Bisa juga bisa seperti itu. kebalikannya ya. Jadi itu dia, memang kalau untuk menulis puisi ya harus berani lah. Harus berani berkata-kata. Kuncinya pede. Kuncinya percaya diri, satu. Kemudian percaya bahwa kata-kata itu akan menemukan pembacanya sendiri, akan menemukan maknanya sendiri. Pasti nih relate kok bahasa anak Indonesia. Relate nih untuk Iya. aku ya. Relate nih untuk aku. Karena kata-kata itu ajaib itu. Dia ada denotatif, ada konotatif. Dia bisa Melihatnya dari sisi mana dia gitu. bisa melahirkan makna yang tiba-tiba yang tidak terduga. Kata-kata itu. Walaupun entah misalnya tercerai-berai kata-kata ini menjadi puzzle-puzzle. Kita satukan dua kata. Dia akan timbul makna nanti. Atau seperti ini. Coba kalian satu-satu sebutkan satu kata yang berhubungan dengan rasa takut. Rasa takut. Yang menimbulkan rasa takut misalnya yang personal Ketinggian. misalnya tinggi atau petir, gelap, api. Coba Kalau dibilang takut pertama saya satu kata aja. ketinggian. Hah? Tinggi. Itu deh. Kau Apa itu kayak kedalaman dan apa ya? laut. Iya. Dalam pokoknya dalam kayak lembah gitu ya. Laut. Warna air gitu lah. Apa? Satu kata. Satu kata aja. Laut. Iya laut. Palung. Apa? Palung. Kayak Yang lain Kau gelap. Kau sempit. Oh. Api.
Tadi aku gelap juga sih Pak sebenarnya. Apa lagi? Bisa harimau, hantu, setan. Tuh begal. Sepi sih Pak, sepi. Takut sepi. Sepi Pak. Begal ya, Pok. Sepi. Kau tadi apa? Tinggi, Pak. Saya takut dengan ketinggian. Itu takut sekali. Kalau Tinggi di mana? sepi yang tinggi, apa maknanya itu? Ini sepi di tinggi. Sepi yang Kan bisa jadi maknanya. Kau tadi apa? Palung. Kau tadi apa? api. Kau tadi apa? Sempit. Kau Gelap. Sempit sama. palung yang gelap ya. Iya. Yang seperti itulah. Jadi kan di situ kata-kata yang lahir dari penghayatan, yang lahir dari rasa emosi, bertemu dia digabung, dia akan menciptakan makna yang tak terduga sama kita. Itu juga ada yang bilang bahwa kerja kepenyairan, kerja merakit juga, merakit kata-kata. Tapi kalau kayak Bapak lebih ke apa? Lebih pengalaman tadi. Pengalaman. Dari pengalaman. Kondisi. Makanya lebih banyak puisi Bapak, puisi yang kayaknya lebih gampang dimengerti, bukan puisi Enggak yang yang gelap. tanya-tanya enggak ya. Yang gelap-gelap gitu enggak. Kalau dia kerja merakit kata-kata tadi lebih banyak menghasilkan, kalau menurut Bapak ya, menghasilkan puisi-puisi yang gelap gitu. Tetapi asik memang. Asik. Seperti itu. Nah, kemudian itu satu tadi teknik menggabung antar kata gitu kan, satu kata dengan kata lain kita gabung. Jadilah satu makna. Iya, benar satu makna. Makna yang beda gitu dari Kemudian misalnya kita gelombang kita lukiskan dia dengan gerakan gelombang itu, kita lukiskan dengan apa, kita bandingkan dengan apa gitu. Gelombang cinta. enggak, lebih dikonkretkan dia, jadi dikonkretkan. Gelombang laut itu kita bandingkan dengan apa yang mirip itu gitu. Masalah hidup. Ayo berpikir kan. Ayo, seperti itulah. Misalnya gelombang apa ya gelombang? Misalnya gelombang di laut itu, kalau kita nengok gunung juga mirip gelombang dia Rambut juga. pun bisa Pak, rambut. Nah itu dia kan seperti itu, rambutnya menggelombang apa segala macam, yang gitu-gitu dia. Nah itu satu ya. Kemudian Diksi. titik-titik adalah titik-titik. Titik-titik adalah titik-titik. Dia adalah nyawaku. Bisa seperti itu. Cari yang lain, misalnya Apa lagi? Rendra ada buat tuh kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Jadi titik-titik adalah titik-titik. Jadi mulai dari situ aja gitu. Tapi pakai buat aja definisi sendiri yang sesuai dengan pengalaman kita. Sepi misalnya. Sepi bagi kita macam mana gitu. Bisa jadi Titik-titik sepi. adalah titik-titik, itu aja. Jadi sepi yang menurut saya sepi itu nggak ada orang itu sepi. Bisa jadi juga sepi yang menurut dia tuh ya sepi hening dia sendiri gitu. Apa ada istilahnya soliter, dia ini rame orang gini dia. Iya, tapi dia Rasanya masih sendiri. Atau ketika pasti kita ngalami itu, ketika kawan-kawan kita bicara asik bisa seperti itu aja. Jadi itulah dia, titik-titik adalah titik-titik. Kita definisikan aja sendiri. Keramaian adalah sepi. Bisa kan? Adalah sepi bagiku. Jadi Pak sebenarnya dalam puisi itu ada aturan nggak sih dalam penulisannya gitu? Nggak ada. Kayak nggak ada. Jadi kita bebas menuangkan apa bahasanya itu apa, kata-katanya apa. Bebas. Gitu ya Pak. Bebas. Soalnya kadang takut sebenarnya udah ada nih satu puisi, udah buat puisi, tapi kayak mau masukkan ke Instagram atau ke TikTok itu takut ditengok orang. Nanti ini kata-katanya salah, seharusnya nggak kayak gini. Ini solusinya nggak digabung sama ini. Sebenarnya Enggak, bebas lah, bebas. Yang penting kejujuran kita bahwa kita memang mempunyai pertanggungjawaban terhadap kata-kata itu. Kenapa kata-kata itu harus keluar? Tidak harus sesuai dengan orang lain gitu. Tapi kita punya argumentasi pribadi, personal. Kenapa kata-kata itu harus seperti itu gitu. Itu namanya kejujuran. Artinya sama seperti
bukan kita apa orang yang tidak yang melukis absurd itu atau abstrak. Kalau Bapak kadang-kadang curiga itu, bisa nggak dia melukis secara realis, misalnya gelas secara realis gitu. Jadi memang kita harus jujur gitu. Nanti kalau yang gelap-gelap nih puisi buat aja lah asal-asal. Nggak ada pertanggungjawaban dia, nggak ada pertanggungjawaban estetika, nggak ada pertanggungjawaban logikanya. Itu. Jadi karya kita juga kita harus mempertanggungjawabkan. Iya, adalah pertanggungjawaban kita. Kenapa kita Membuat itu. kenapa kita melahirkan kata-kata seperti itu. Atas dasar Tapi biasanya kata-kata itu yang menemukan kita. Biasanya. Kalau dia biasa menulis. Jadi pernah Bapak lama nggak nulis, lama nggak nulis kan? Jadi apa chatting sama penyair dia apa? Sama penyair di Bandung. Di Parik Allah Maulana. Aku udah lama nggak nulis, udah kuceraikan puisi. Bapak bilang. Saking udah lama ya nggak menulis. Enggak, kau yang diceraikan puisinya. Iya juga. Jadi macam mana caranya? Pikir dok keluar di hujan aja katanya. Jadi kita rasakan alam. Kadang-kadang memang aneh itu. Kesentak juga Bapak. Aku kuceraikan puisi udah. Enggak, kau yang diceraikan ya itu. Makanya kata-kata yang sebetulnya menemukan kita untuk berkreativitas. iya untuk dituliskan. Untuk dituliskan. Dan pada akhirnya itu adalah takdir. Pada akhirnya itu adalah takdir. Iya. Jadi ya seperti itu. Mungkin Pak, saya sih kadang nih kita udah buat puisi nih, udah jadi puisinya. Mungkin pas kita mau baca, kita bingung cara bacanya tuh gimana. Mungkin ritmenya, nadanya, emosionalnya tuh kadang nggak dapet. Iya, Pak. Kadang kita biasa nggak percaya diri sama ada yang kita buat sendiri, Pak. Kalau nggak percaya diri ya payah lah. Tetapi cara kita seperti tadi, cara kita untuk membaca puisi siapapun itu ya, kita harus apa? Harus paham puisi itu. Iya, harus paham puisi itu. Setiap kata dalam puisi itu harus tahu kita artinya. Ya, itulah makanya ada proses penafsiran di situ. Penafsiran, kita tafsirkan puisi itu. Kemudian ada penghayatan. Penghayatan ini kan di dalam hati, kan nggak nampak orang. Nah dia akan ketika diucapkan dengan penghayatan akan termanifestasi melalui ekspresi. Ekspresi itu bukan hanya di wajah, tapi bisa di Gerakan, di body, diri kan semua gitu. Itu ekspresi itu lahir dari penghayatan, ya kan? Dari penafsiran, penghayatan, baru namanya teknik vokal. Teknik vokal cepat lambatnya, kapan kita harus cepat mengucapkannya, kapan harus lambat, kapan harus kuat, kapan harus rendah, seperti itu. Tiga aja, penafsiran, penghayatan, yang termanifestasi nanti ke ekspresi, baru teknik vokal. Udah itu aja. Dihayati dulu. Pokoknya dimengerti, dihayati gitu. Iya, dimengerti di Kayak puisi siapa pun itu. Kalau puisi sendiri, apalagi puisi sendiri kan udah terhayati. Apalagi kalau baru putus ya kan. Puisi kan itu pernah Ada penyair Prancis coba Voltaire bilang setiap orang yang jatuh cinta akan jadi penyair itu. Ya, bisa saat itu jadi penyair dia. Ketika dia jatuh cinta. putus pun jadi penyanyi. Itu dia jadi penyair, menulis puisi dia. Dan nggak perlu malu. Aji Prosidi itu sastrawan Indonesia yang terkenal, mudah-mudahan menulis puisi yang masuk ke majalah sastra, puisinya puisi cinta. Jangan malu menulis puisi cinta. Jangan malu. Ya Pak, untuk baca puisi nih, baca puisi tuh boleh nggak sih suka hati kita juga, kayak contohnya puisi Bapak kan, itu biasanya dengar orang-orang bacanya dengan lantang gitu kan, tapi saya sendiri kurang bisa bacanya dengan gitu, jadi saya bisanya baca itu kayak puisi-puisi Sapardi Djoko Damono yang aku mencintaimu dengan sederhana, saya bisa nada seperti itu, boleh nggak sih kalau misalnya bacanya kayak gitu aja, untuk puisi yang menantang? Aku medannya tuh melo. Iya, Nggak apa-apa, ada tafsir dari situ, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada dia
ada puisi Akula Medan tuh banyak udah dibaca orang, banyak kali. Sudah itu dimusikan orang juga ada musikalisasi puisinya. Iya banyak. Kemudian ada pernah membacakannya dia apa dengan gaya berita. Akulah Medan. Kita yang menjelma kota. Macam gaya penulis berita nggak apa-apa. Oh, jadi Itu bebas hasil penafsiran kita. Tafsiran kita sendiri ya kan Pak. Ada namanya Bunda Jibril membacakan itu sebagai dia apa berekspresi sebagai seorang nenek-nenek tua. Dengan apa gaya nenek-nenek lah dia. Orang tua. Itu penafsiran kita. Dan kan kita punya pertanggungjawaban estetika di situ. Kenapa kita pilih seperti Kenapa itu? bacanya seperti itu? Iya. Sama seperti menulis tadi ya. Nah, enggak. Itulah sifat-sifat kan enak kata-kata itu. Ajaib dia. Ajaib. Bisa memang sifat kata-kata bisa dia sesukanya dimaknai, tetapi dengan apa? Dengan rakitan yang benar, dengan pertanggungjawaban yang kokoh. Oke. Oke. Banyak yang dapat dari Bukan banyak, pasti bingung kan nanti nyusun ini. Dengerin suara bapaknya. lagi kan, oh gini, oh macam gini, oh bakal gitu, bakal bolak-balik, oh Iya. Oh, ternyata Panjang suara bapak itu pasti ada terselip kata oh. bentar, lagi, oh iya. ternyata bapak itu menulis puisi dulunya dari apa keluarga, menulis dari lama kelamaan menulis. Jadi di- tradisi menulis itu dimulai dari Dari keluarga, keluarga, sekolah. kemudian sekolah, Sekolah. baru dunia kerja. Kerja. Nah, seperti itu dan Terus itu dari pengalaman juga lah ya kan bapak. dari mana sumber inspirasi dari pengalaman diri dan secara umum karya kesenian saya pikir seluruh dunia seniman dunia akan terinspirasi dari kehidupan Dari kehidupan. Iya, sama. seperti itu dan dia pasti bicara soal manusia. Iya. Kami pribadi juga kadang buat pun pasti dari cerita hidup ya. Tidak, iya kan lebih gampang kalau kita membicarakan sesuatu yang merupakan pengalaman kita. Oke. Oke pak. Udah Pak. Jadi sekian aja Pak pertanyaan dari kami. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak menyempatkan waktu. Kayaknya repot kali bapak ini. Iya. Memang Bapak kan di sini tadi apa 60 workshop juga selama seminggu. Aduh, Dari- seminggu. Dari mulai hari Senin sampai Jumat ini lah. Workshop apa ya? Seni ya Pak. Workshop Bapak apa pembacaan puisi sama penulisan puisi. Oh. Makanya di sini kalau minta biasa kalau Iya. kan sering dulu Unimed Anggi ngirim apa nih mahasiswa yang jumpai Bapak kalau hari Taman Budaya Medan Bapak suruh ke rumah karena di sini di Jalan Karya Ya Allah. Medan Barat. Jauh. Namanya udah Medan Barat. Medan Barat Siago. Iya, saya Oke. Silakan Pop. Eh, Dia buka tadi kan dia muter. Rasanya nggak menyudahi. Orangnya masih banyak yang mau diulik. Oh iya, ini masih muter. Nah mungkin segitu aja ya Pak bincang-bincang kita hari ini yang sangat luar biasa kami dapatkan ilmu dari Bapak untuk kami mengembangkan diri kami dalam menulis puisi, membaca puisi dan yang paling utama memenuhi mata kuliah kami. Iya, semoga apa yang Bapak bilang itu Jadi nanti jadi paper ya? Hah? Jadi tulisan. Ini nanti Enggak, upload jadi video.